Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaslah kekudusan. Dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, di situ firman Tuhan menyatakan bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan Tuhan Allahmu. Rasul Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah supaya semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Alkitab menegaskan bahwa ciptaan adalah sarana Allah dalam menyatakan kemuliaan-Nya. Menurut Mazmur pasal 8 ayat 1, ia berkata bahwa, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi." Dan Mazmur pasal yang ke-19 ayat 1, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan. Yang berikut kita masuk sebagai dalam materi berikut, Allah sebagai pemelihara. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ciptaan, sebab tanpa pemeliharaan Allah, alam semesta akan jatuh dalam kekacauan. Secara etimologis, pemeliharaan berasal dari kata provinte yang berarti mengetahui dan menyediakan terlebih dahulu. Secara teologis, pemeliharaan menunjukkan pada karya Allah dan terus-menerus menopang, mengatur dan memimpin seluruh ciptaan Allah sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Para teolog menegaskan terlihat dari keteraturan seluruh unsur ciptaan yang berjalan sesuai kehendak Tuhan itu sendiri. Bintang, matahari, angin, kilat kotor, serta berbagai gejala alam lainnya yang tunduk pada perintah Allah itu sendiri. Melalui alam, Allah menyatakan kasih dan kebaikannya, sekaligus menggunakan unsur-unsur alam sebagai sarana didikan atau penghukuman. Hal ini membuktikan bibit pun tidak jatuh tanpa seizin Allah itu sendiri. Dengan demikian, pemeliharaan Allah itu sungguh nyata dalam perhatiannya dan penuh terhadap seluruh makhluk ciptaan. Yang ketiga, pemeliharaan atas bangsa-bangsa. Alkitab menegaskan bahwa Allah memelihara dan mengatur semua bangsa-bangsa serta para pemimpinnya pada saat itu. Ia menetapkan pemerintahan, menentukan naik turun batas wilayah bangsa-bangsa, serta mengawasi dan menghakimi mereka sesuai kehendak Tuhan itu sendiri. Semua ini menunjukkan bahwa sejarah dan pemerintahan dunia berada di bawah pemeliharaan Allah itu sendiri. Yang keempat, pemeliharaan atas manusia. Allah memelihara kehidupan manusia secara menyeluruh sejak sebelum lahir hingga akhir hidup. Ia mengenal, ia menuntun, dan ia mencukupi kebutuhan manusia, serta berdaulat atas keberhasilan dan kegagalan hidup. Bahkan hal-hal kecil dalam kehidupan manusia diperhatikannya. Allah menyatakan kesucian, keadilan, kuasa, hikmat, kebenaran, dan kasih. Dalam Yesaya pasal 48 ayat 11, di mana firman Tuhan menegaskan bahwa Allah bertindak demi namanya sendiri dan tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Kuasa Allah nyata. Itu seperti apa kalau menurut teman-teman?
manusia yang hidup di muka bumi ini yang diperbarui oleh Allah sendiri, yang memberikan kita akal budi. Itulah ciptaan dari Tuhan, dan pemeliharaan itu adalah mulai kehidupan kita, yang menjaga kita dalam perjalanan dalam kehidupan kita hari lepas hari, yang memberikan kita suatu perlindungan, suatu pengurusan dari Roh Kudus, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah salah satu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dan juga ia memberikan kita kapas kehidupan. Itu adalah salah satu pemeliharaan